Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas biografi lengkap tentang Kiai Haji Bisri Mustafa, Singapodium Pejuang Kemerdekaan. Saat ini sosok Kiai yang setara dengan Kiai Bisri Mustafa telah jarang ditemui. Kiai Bisri Mustafa merupakan sosok yang lengkap: Kiai, budayawan, mubalek, politisi, orator, dan mu'alif atau penulis. Sungguh sosok Kiai yang memiliki kecerdasan lengkap. Ayahanda Kiai Mustafa Bisri dan Kiai Khalil Bisri ini menjadi referensi bagi santri dan tokoh negara. Tak heran Kiai Sahal Mahfud menyebut Kiai Bisri sebagai sosok yang memukau pada zamannya. Kiai Haji Bisri Mustafa lahir di Rembang pada tahun 1914. Beliau putra pasangan Kiai Haji Zainal Mustafa dan Siti Khotijah. Terlahir dengan nama Mas Hadi yang kemudian diganti dengan sebutan Bisri. Pada tahun 1923, Kiai Haji Zainal Mustafa menunaikan ibadah haji bersama istrinya, Nyai Siti Khotijah, dengan membawa anak-anak mereka yang masih kecil. Setelah menunaikan ibadah haji di pelabuhan Jeddah, Kiai Zainal jatuh sakit hingga wafat. Kiai Zainal dimakamkan di Jeddah, sedangkan istri dan putra-putranya kembali ke Indonesia. Ketika sampai di Indonesia, Bisri bersama adik-adiknya yang masih belia diasuh oleh kakak tirinya, Kiai Haji Zuhdi, ayah Profesor Dr. Andes Mahfud Zuhdi, serta dibantu oleh Muhtar, suami Hajah Maskana. Bisri kecil menempuh pendidikan di sekolah Ongkoluro, sekolah rakyat atau sekolah dasar untuk Bumi Putra. Hingga selesai, Bisri kecil mengaji di pesantren Kasingan, Rembang di bawah bimbingan Kiai Khalil. Bisri juga mengaji kepada Syekh Maksum Lasem yang menjadi ulama besar di kawasan pesisir utara Jawa. Kiai Maksum merupakan sahabat Kiai Hasyim Asy'ari, juga terlibat dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Bisri muda juga tabarukan kepada Kiai Dimyati Termas Pacitan, Jawa Timur. Dengan demikian, sanad keilmuan Kiai Bisri jelas tersambung dengan ulama-ulama Jawa yang menjadi jaringan ulama Nusantara. Kiai Bisri suntuk mengaji kepada Kiai Khalil Harun, Kiai Maksum Lasem, dan beberapa ulama lainnya. Sebagai santri, Bisri muda memang dikenal gigih dan santun, kecerdasan dan penguasaan atas kitab-kitab kuning, serta sikap moral tawaduk terhadap Kiai menjadikan Bisri dekat dengan kiainya, Kiai Khalil Harun. Kemudian Kiai Khalil menjodohkan santrinya ini dengan putrinya Marfu'ah binti Khalil. Pernikahan pasangan santri ini berlangsung pada 1935 dengan dikarunia beberapa putra-putri, yaitu Khalil Bisri, Mustafa Bisri, Adib Bisri, Audah, Najikah, Labib, Nihayah, dan Atikah. Setelah menikah dengan putri Kiai Khalil, Bisri muda berniat melanjutkan petualangan keilmuan, rihlah ilmiah. Semangat belajar sebagai santri kelana memuncak pada diri Bisri muda. Akhirnya jejak langkahnya untuk mengaji mendapat kesempatan dengan melanjutkan tabarukan kepada Kiai Kamil Karanggeneng Rembang. Pada 1936, Kiai Bisri menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan mengaji kepada ulama-ulama Hijaz, di antaranya guru-gurunya yaitu Syekh Hamdan Al-Maghribi, Syekh Alwi Al-Maliki, Syed Amin, Syekh Hasan Masyad, dan Syed Alwi. Selain itu, Kiai Bisri juga mengaji kepada ulama-ulama Hijaz asal Nusantara, yakni Kiai Haji Abdul Muhaimin, menantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Bakir Yogyakarta. Setelah setahun belajar kepada ulama Hijaz, Kiai Bisri pulang ke tanah air pada 1937. Kiai Bisri kemudian membantu mertuanya Kiai Khalil Kasingan mengasuh pesantren di Rembang. Setelah itu, Kiai Bisri bersama keluarga memutuskan untuk menetap di Leteh dengan mendidik santri dan mendirikan pesantren Raudhatut Thalibin. Dalam mengasuh santri, Kiai Bisri sangat gigih dalam memberikan perhatian dan penanaman nilai-nilai kepada anak didik dengan mengenalkan ibadah sedini mungkin, budi pekerti, tata krama, dan tradisi-tradisi pesantren yang menjadi benteng perjuangan para kiai. Kiai Bisri menganggap bahwa hubungan antara kiai dan santri harus dekat, sebagaimana hubungan antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Kiai Bisri berpandangan bahwa syariat Islam dapat terlaksana di Indonesia namun tanpa harus menggunakan formalisme agama dalam bentuk negara Islam atau Darul Islam. Kiai Bisri mendukung konsep Pancasila sebagai wawasan Nusantara serta pilar NKRI. Beliau mendorong komunikasi antara ulama dan zu'ama yang bertujuan mencetak kader-kader handal di Nahdlatul Ulama. Pada konteks ini, Kiai Bisri berpandangan bahwa perjuangan bisa dilakukan dengan dua cara, yakni jalur politik dan jalur dakwah atau pendidikan. Menurut Kiai Sahal Mahfud,
2005, Kiai Bisri Mustafa memang sosok yang luar biasa pada zamannya. Asrihi. Bukan hanya keilmuannya yang luas, namun juga daya tariknya, daya simpatik, dan daya pikat yang memukau siapa saja yang berhadapan dengan beliau. Apalagi ketika beliau sedang berpidato di depan khalayak ramai. Dapat dipastikan para pendengar terpukau dan terpingkal-pingkal karena gaya bicara, aksen suara, dan lelucon-leluconnya yang segar. Kiai Bisri Mustafa juga dikenal sebagai penyair yang sering mengubah syair dari bahasa Arab ke bahasa Jawa yang mudah dipahami publik. Kiai Bisri diantaranya mengubah syair Ngudi Susilo dan Tombo Ati. Syair Ngudi Susilo merupakan syair yang berisikan pesan-pesan moral yang ditujukan bagi anak-anak tentang cara menghormati dan berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Sedangkan syair Tombo Ati merupakan syair terjemahan dari kata-kata mutiara Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Tombo Ati dalam versi Jawa merupakan gubahan Kiai Bisri. Syair ini saat ini banyak dilakukan dalam grup sholawat dan musik, diantaranya sering dinyanyikan Kiai Kanjeng dan Cak Nun, MH Ainun Najib. Kiai Bisri dikenal sebagai orator yang kondang. Beliau memberikan ceramah di berbagai daerah. Kemampuan komunikasi yang handal di atas panggung menjadikan Kiai Bisri disebut sebagai singa podium. Dalam catatan Saifuddin Zuhri, Kiai Bisri mampu mengutarakan hal-hal yang sebenarnya sulit menjadi begitu gamblang, mudah dicerna baik orang-orang perkotaan maupun warga desa yang bermukim di kampung-kampung. Dalam orasi Kiai Bisri, hal-hal yang berat menjadi begitu ringan, sesuatu yang membosankan menjadi mengasihkan. Hal sepele menjadi amat penting. Selain itu, kritik Kiai Bisri sangat tajam dengan karakter khas berupa gejolokan dan guyonan ala pesantren. Kritikan spontan dan segar menjadi strategi komunikasi yang tepat, sehingga pihak yang dikritik tidak merasa tersinggung atau marah. Inilah kelebihan Kiai Bisri sebagai mubalek, orator, dan kiai yang paham politik. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Kiai Bisri juga bergerak untuk melawan pasukan kolonial. Bersama para kiai, Kiai Bisri terlibat langsung dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ketika itu Laskar Santri menjadi bagian penting dalam perjuangan bangsa. Barisan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah telah dibentuk di beberapa daerah. Laskar Hizbullah dikomando oleh Kiai Zainul Arifin, sedangkan Laskar Sabilillah dipimpin Kiai Maskur Malang. Pada 22 Oktober 1945, Kiai Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad sebagai panggilan perjuangan para santri, pemuda, dan warga untuk berperang melawan penjajah. Perjuangan ini menjadi bagian dari keimanan demi tegaknya kemaslahatan bangsa Indonesia. Resolusi jihad yang digelorakan Kiai Hasyim Asy'ari mengandung 3 unsur penting. Pertama, tiap muslim tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Di samping itu, haram hukumnya mundur ketika berhadapan dengan penjajah dalam radius 95 km. Jarak diperbolehkannya qashar sholat. Di luar radius itu dianggap fardu kifayah, kewajiban kolektif. Tentu saja hal ini menjadi pelecut semangat para santri untuk berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia. Untuk mendukung perjuangan para santri, Kiai Hasyim Asy'ari mengundang beberapa kiai untuk bergabung. Laskar santri dalam barisan Hizbullah dan Sabilillah perlu didukung oleh para kiai. Pada waktu itu, Kiai Bisri Mustafa turun langsung ke medan pertempuran bersama para kiai lain, di antaranya Kiai Abbas Buntet dan Kiai Amin Babakan Cirebon. Bahkan rombongan Kiai Abbas Buntet singgah terlebih dulu di Rembang untuk kemudian bersama Kiai Bisri melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Dalam bidang politik, Kiai Bisri pernah menjadi anggota konstituante. Perjuangannya dapat dilacak ketika beliau berkecimpung di parlemen maupun di luar struktur negara. Kiai Bisri juga dikenal sebagai sosok yang mendukung ide Soekarno, yakni konsep Nasakom, nasionalis sosialis komunis. Kiai Bisri memberi catatan bahwa ketika pihak yang berbeda ideologi harus bersaing secara sehat dalam koridor keindonesiaan dengan tetap mempertahankan NKRI. Akan tetapi Kiai Bisri juga menjadi pengkritik paling tajam ketika Nasakom menjadi pahara politik. Diplomasi politik Kiai Bisri tidak hanya di ranah lokal namun juga berpengaruh pada kebijakan politik nasional.
Jurus diplomasi politik Kiai Bisri layak dicontoh, beliau tidak memisahkan politik dan agama, sehingga dalam menghadapi lawan-lawan politiknya, beliau tetap menggunakan etika dan fikih sebagai referensi bersikap. Karena itu tidak pernah dijumpai konflik antara Kiai Bisri dengan lawan-lawan politiknya. Aktivis NU pada zamannya sangat menghormati Kiai Bisri, semisal Kiai Haji Idham Khalid, Kiai Haji Ahmad Syaikhу Subhan ZE, dan beberapa kiai lain. Kiai Bisri termasuk penulis atau mu'alif yang produktif. Karya-karyanya melimpah dengan warna yang beragam. Sebagian besar karyanya ditulis untuk memberi pemahaman kepada masyarakat awam. Karya-karya Bisri Mustafa meliputi berbagai macam ilmu tauhid, fikih, sejarah, kebudayaan Islam, ilmu-ilmu kebahasaan Arab, nahwu, syaraf, dan ilmu alat lainnya, hadis, akhlak, dan lain sebagainya. Salah satu karya fenomenal adalah Tafsir Al-Ibris yang ditulis dalam Jawa Pegon. Karya beliau lebih dari 30 judul, di antaranya terjemahan Bulughul Maram, terjemah Latiful Isyarah, Al-Ihsar fi Ilmiah At-Tafsir, Munyah Ad-Dam'an, Nuzul Al-Quran, terjemah Al-Faraid Al-Bahiyah, terjemah As-Sulam Al-Munawwarah Indonesia oleh Kiai Haji Khalil Bisri. Tanwir Ad-Dunya, Sanif As-Salah, terjemahan Aqidatul Awam, terjemah Dural Al-Bayan, Ausatma Al-Masalik Al-Khulasah, dan masih banyak lain sebagainya. Kiai Bisri Mustafa wafat pada usia 63 tahun pada 16 Februari 1977. Ketika itu warga Indonesia sedang menyongsong pemilu 1977 pada masa Orde Baru. Santri Nusantara membutuhkan sosok-sosok dengan kecerdasan lengkap dalam diri Kiai Bisri Mustafa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.